Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Akega. Sebelum beribadah, kakak akan bacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, saat beribadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat beribadah harus memakai baju yang rapi. Yang ketiga, saat beribadah tidak boleh sambil bermain ya. Yang keempat, saat beribadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus antusias mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap beribadah? Selamat beribadah ya. Halo Kak Mor. Halo, apa kabar Kak Sari? Baik, puji Tuhan. Luar biasa ya Kak Mor, hari ini kita akan kembali beribadah Akega bersama-sama. Walaupun secara online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk Kak Mor, sapa anak-anak dulu. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Mestinya dahsyat, luar biasa. Yes. Iya, yuk kita akan mulai. Kak Mor, silakan berdoa. Sebelum kita bernyanyi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini yang Kau berikan pada kami, dan kami sebentar mau memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami yang terbaik, kami serahkan ibadah Akega dari awal sampai akhirnya ke dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo Kak Sari, kita memuji Tuhan. Do re mi fa sol la si do. Yes, mau yuk semua kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Dan itu harus tiap hari ya. Baca Alkitab juga berdoa ya, karena itu nafas kita ya, hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Yuk kita memuji Tuhan.
baca kitab suci, dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yang semua katakan baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yang semua katakan baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Semua katakan kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita akan memuji Tuhan. Ku bawa hidupku kepadamu Tuhan. Yuk semua anak-anak kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku bawa hidupku padamu Yesus. Terimalah
Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yang terbaik, yang terindah, ku berikan semua kepadamu yang berharga dan mulia. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabar? Kakak yakin dan percaya kalian pasti semua baik-baik ya. Puji Tuhan. Kakak senang sekali adik-adik kita bisa berjumpa dalam ibadah Akega ini ya. Meskipun lewat online, tapi kita tetap bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, karena kami tetap boleh beribadah meskipun lewat online. Kami bersehati Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti dan mau taat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini adalah tentang berdoa. Apa adik-adik? Berdoa. Ya. Kakak punya ilustrasi. Ya. Siapa di sini yang sudah mempunyai HP sendiri? Ya. Kakak juga punya. Ya. Mungkin ada yang masih pinjam orang tua atau kakaknya ya. Tapi kakak yakin ya, biasanya semua sudah punya HP sendiri. Ya. Nah, di sini kakak mau mengatakan kalau HP ini ya kalau digunakan dengan baik dan benar pasti akan menghasilkan yang baik juga ya. Dengan HP ini ya kita bisa berkomunikasi dengan teman, dengan saudara, dengan papa mama ya, mungkin dengan saudara-saudara yang jauh sekali ya. Nah, adik-adik, dengan HP ini ya kita bisa lewat telepon, bisa lewat chatting atau video call ya. Gimana kita tahu keadaan teman kita ya, saudara kita, mungkin ada yang sedang susah atau senang ya, ada yang sedang sakit atau sedang gembira ya. Kita tahu dengan komunikasi HP ini kita langsung cepat ya, cepat tahu keadaan yang di sana ya. Juga sebaliknya adik-adik ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita juga tahu keadaan kita di sini ya. Mungkin kita sedang senang ya, mungkin ada yang sedang berulang tahun ya. Kita pasti akan memberikan ucapan selamat ulang tahun ya, seperti itu. Nah, adik-adik, dengan adanya HP ini ya, kita bisa berkomunikasi ya dengan sebaik-baiknya ya. Kita bisa lebih erat lagi hubungan kita dengan teman kita ya. Kita bisa lebih mengenal siapa si A, si B ya. Sebelumnya mungkin kita tidak kenal, tapi dengan adanya HP ini kita berkomunikasi dengan baik ya. Kita lebih tahu dan lebih mengenal lagi teman atau saudara kita. Nah, demikian juga dengan Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan ingin selalu kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Karena apa adik-adik?
karena Tuhan ingin kita lebih mengenal dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin kita selalu berdoa, ya adik-adik ya. Dengan keadaan apa yang kita rasakan saat ini ya, kita minta pada Tuhan, ambil sikap berdoa pada Tuhan ya. Pasti Tuhan akan menjawab ya. Nah, di sini siapkan Alkitab adik-adik ya. Kita akan buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Apa adik-adik? Tetaplah berdoa ya. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan ya. Kita berbicara kepada Tuhan dan mendengar isi hati Tuhan. Tahu enggak adik-adik? Tuhan itu selalu ingin mendengar doa-doa kita ya. Tuhan senang akan menjawab semua doa-doa kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita bersungguh-sungguh berdoa ya adik-adik ya. Kalau kita berdoa jangan sampai dengan dengan bercanda ya, dengan tidak serius. Tuhan pasti tidak akan mendengar dan pasti tidak akan menjawab. Nah, adik-adik, di sini ya ada kisah di dalam Alkitab ya, di mana ada seorang bernama Tabita ya. Nah, Tabita ini seorang wanita yang baik hati ya. Dia suka menolong, dia suka memberi sedekah pada orang-orang yang tidak mampu ya. Tapi suatu ketika Tabita ini sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tahu enggak adik-adik? Banyak sekali orang yang bersedih ya, yang menangis ya, karena mengingat kebaikan Tabita ini tadi ya. Mereka rasanya tidak rela ya, tidak rela Tabita ini meninggal. Nah, mereka akhirnya memanggil Rasul Petrus ya, yang saat itu sedang di luar kota ya. Dan Rasul Petrus langsung mendengar kabar itu, dia langsung cepat-cepat datang mengunjungi Tabita. Tahu enggak adik-adik? Rasul Petrus langsung berlutut ya, berlutut, dan dia langsung berdoa. Lalu kata Rasul Petrus ya, Tabita, bangkitlah ya. Rasul Petrus katakan, Tabita, bangkitlah. Dengan kata-kata seperti itu ya, Tuhan ternyata menjawab doa Rasul Petrus ini tadi ya. Karena apa adik-adik? Karena Rasul Petrus benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan ya, berharap agar Tabita ini bisa bangkit lagi ya. Ternyata Tabita ini membuka matanya ya. Dia membuka matanya, lalu dia berdiri ya. Dia bisa bangkit lagi, dia bisa berjalan lagi mengelilingi orang-orang yang mengasihinya ya, seperti itu. Jadi, nah, karena apa ini tadi ya? Karena Rasul Petrus ini tadi ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan imannya. Dia berharap kepada Tuhan agar Tabita ini bangkit kembali. Nah, di sini adik-adik, kakak mau bersaksi sebentar ya. Berapa minggu yang lalu ya adik-adik ya, kakak bertemu dengan seseorang ya, bernama si A ya, seperti itu. Nah, si A ini tidak ada di kota Jepara, tapi ada di luar kota ya. Tidak tahu kenapa si A ini kok ingin memberkati seseorang yang bernama si B ya, seperti itu. Lalu lewat kakak Ning ya, si A ini memberikan berkatnya ya, istilahnya minta tolong ya, agar berkat ini sampai kepada si B ya, seperti itu. Nah, akhirnya kakak sampaikan kepada si B kalau mendapat berkat dari si A. Ternyata apa adik-adik? Si B ini tidak begitu mengenal si A ini tadi ya. Dia heran, kaget ya, seperti itu. Saya kan tidak begitu kenal kak, kok bisa dia memberi berkat kepada saya? Ya saya tidak tahu ya, mungkin dia tergerak hatinya atau seperti apa, saya tidak tahu. Ternyata benar adik-adik. Si B ini mengatakan kalau selama ini dia bergumul, dia berdoa ya,
karena dia merasa gelisah ya, karena kemarin waktu mau masuk sekolah itu ya, sepatu dan seragam anak-anaknya ini tuh pada tidak muat ya, seperti itu. Dia bingung gimana ini caranya agar bisa beli sepatu atau beli seragam ya. Nah, dengan berkat ini dia sungguh mengucap syukur. Dia bercerita sama kakak. Kakak katakan, karena doamu tulus ya, karena doamu sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar. Saya katakan, puji Tuhan, saya bilang seperti itu ya. Nah, ini contoh sesuatu yang tidak kita duga ya, karena berkat doa kita ya, di mana Tuhan kirim seseorang untuk memberikan berkatnya kepada kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi contoh kepada kita ya. Setiap hari Tuhan selalu berdoa sebelum melakukan segala pekerjaannya ya. Kita juga harus seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus berdoa sebelum melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ya. Kita mohon tuntunan kepada Tuhan, kita mohon pimpinan kepada Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan ya. Nah, di sini Tuhan melakukan semua mujizat ya, dia selalu berdoa lebih dulu ya. Waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan ya, Tuhan mengadakan ke langit dan mengucapkan berkat. Betul ya adik-adik ya. Dengan begitu Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, di sini Tuhan juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk doa Bapa kami ya. Tapi apa? Murid-muridnya malah tertidur ya, malah terlelap ya, mungkin mereka capek atau apa ya. Tapi Tuhan katakan, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah ya. Nah, kita buka lagi di Lukas 22 ayat 46b. Firman Tuhan katakan, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Katakan sekali lagi ya adik-adik ya. Lukas 22 ayat 46b ya. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan ya. Dengan doa ini kita selalu mempunyai kekuatan ya. Dengan doa ini kita mempunyai iman yang kuat agar kita tidak tergoda dengan hal-hal yang tidak baik ya. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, firman Tuhan kali ini ya, dengan berdoa ini tadi kita selalu mengucap syukur dalam segala hal ya. Karena doa itu sangat besar kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik karena Engkau sudah menyelamatkan dan mengampuni dosa kami. Tuhan, setiap hari kami mau tetap setia berdoa. Roh Kudus ajarkan kami untuk berdoa dengan benar supaya kami semakin mengenal-Mu dan semakin mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu senantiasa mengikuti setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Tetap semangat untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan luar biasa. Kak Sari percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ya, adik-adik diingatkan untuk tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, ya. Yang kedua, di rumah masing-masing adik-adik rajin belajar, jaga kesehatan dan terapkan 5M. Untuk yang ketiga, ibadah akikah selanjutnya menunggu pengumuman ya, nanti akan di-share di lewat grup kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.